Atito Wartomano Nagato. Jadi apapun itu yang kemarin yang jelek kita tinggalkan, raihlah tujuan kita. Sekalipun jauh pasti akan sampai kalau kita berjalan pada garis yang dituntun oleh seorang guru. Selanjutnya nih puniki sampun becik pisan slogan duwe nanging mangkin Dersi ngewuhin majang ring anak-anak di SMA 5 puniki sapunapi caranya belajar menjadi orang pintar. Niki perlu na pintar kira-kira untuk anak-anak. Perlu teknik belajar menurut agama na pintar. Awetan etan ngerti bahasa Bali. Pakai bahasa Indonesia nggih? Cara belajar manut ajaran agama Drue siki satu yang harus kita pelajari paling pertama. Apakah itu? Satwa. Niki paling penting pelajarin dumun. Contoh nih dumun, wenten satuan siap badeng. Niku pelajarin dumun. Wenten satuan ikan cil. Dur melajah satwa niki uning teken babat. Tahu kita dengan sejarah kelahiran kita. Siapa orang tua kita, siapa leluhur kita, alumni manakah kita, niki babat. Yang nomor 3 di atas itu baru belajar itihasa. Itihasa niki Ramayana Mahabharata. Cerita-cerita wayang niki madan kenten. Yang nomor 4 cara belajar yang bagus niki baru belajar tentang Weda Angga. Weda Angga niki mempelajari status kita. Ten dia melajahin Weda ne wayah-wayah ten. Oh, irago murid SMA 5 kewajiban kita begini gitu. Menek malih cara belajar wau wenten melajahin semerti. Semerti niki dalam bentuk tulisan. Contoh mungkin ijen PR matematika ken Pak Guru. Ya niki semertinya harus dikerjakan, tidak boleh tidak. Menek malisiki wau belajarin semerti. Pak Guru bisa tiang ipi kene. Tiang ipi jelek punapi cara ninubah. Niko boleh minta sama guru agama, niko seruti. Keledak kayun, itu paling sulit mempelajari. Itu. Pak Guru, sekian kali tiang belajar ngapal dan masuk-masuk. Punapi cara nemang do telep. Niki itu nasangken Pak Guru. Niki cara belajar ada 6 tingkat. Dalam ajaran agama kita, 1 paling bawah dulu belajar satwa, nomor 2 belajar babat, nomor 3 belajar tentang itihasa, yang nomor 4 belajar Wedoango, nomor 5 semerti, dan nomor terakhir 6 adalah seruti. Ini cara nak belajar. Sapunapi mangkin yen rago dados murid. Boleh hendak berbohong napiten? Seorang murid boleh berbohong? Ijen satu mungkin. Nggih. Boleh. Niki di sebelah niki boleh nggih. Ketika Raja Angga Karna mau berguru kepada Maharsi Parasurama. Niki tatuan tadi seorang murid, niki anak-anak perhatikan dengan baik. Guru besar Parasurama ini hanya menerima murid Brahmana saja. Dari keturunan Brahmana saja, elingan. Tetapi karena niki menghadap kepada guru Parasurama, ditanyalah oleh gurunya. Niki yen irago dadi murid benjang mau. Punapi dados nih kalau kita berbohong. Cerahan ini patut kita pakai
sesuluh. Sang Karno puniki menghadap kepada Parasurama, nawak titiang dang guru, wahai dang guru besar, saya ingin menjadi muridmu. Ditanyalah oleh Parasurama, cening saking nabi, dari mana asalmu? Karena Karno ini tahu peraturan menjadi murid di guru Parasurama, mengakulah beliau seorang Brahmana, keturunan dari kaum Brahmana. Sehingga Parasurama menerima Karna sebagai muridnya. Tetapi disampun makin memberikan pelajaran guru Parasurama kepada Karna, sami sampun ajahin makin tamat, sampun ampun dua Sang Karno makin. Satu hari akan pamitan kepada gurunya di malam purnama Carobisande niki. Duduklah seorang guru dengan muridnya. Cening Sang Karno Idewo meriki diki melinggih sarang guru. Mapan Idewo Rahino Benjang sampun mepamit saking peseraman guru. Duduklah bersama-sama antara guru Parasurama dengan Karna. Diuji oleh seorang guru muridnya untuk kejujuran yang terakhir. Wahai engkau Karna, abin jadi guru dot pesan arip pisan guru gitu. Meremlah sang rumah guru di pabinan muridnya. Tahu artinya merem iki? Oh tahu tidurlah gurunya di pabinan murid, di pangkuan muridnya Sang Karno. Pejamkan matanya. Guru Parasurama niki menjamkan mata, pura-pura tidur. Niki ujian terakhir seorang murid elengang penyang pungkur. Disampun pura-pura tidur seorang guru. Ido betaro siwo ngemijilang gawodan agang. Wenten kelipas, tahu kelipas? Insek serangga. Merayap ke pahanya Karna. Disampun serangga niki merayap ke pahanya Karna, dimakan darah pahanya Karna oleh serangga ini. Digigit. Karena seorang murid punapiantuk mangdo persido guru tis meremtan metangi, bertahanlah murid niki dengan sekuat tenaga. Apapun ujian dan godaan itu untuk tidak mengganggu gurunya. Jadi karena bertahan sekuat kemampuannya. Disampun bertahan dengan sekuat tenaga, gigitan serangga tersebut tidak berhenti-henti. Akhirnya muncrat getih pahanya Karna. Keno niki prabun sang guru Parasurama. Kena darah daripada pahanya Karna, muka gurunya. Permangkin dari sang guru Parasurama metangi, metaken kan seorang murid, cening Sang Karno Idewo, siro sujatin yang ngani dewo ni. Karena engkau mengaku sebagai seorang keturunan Brahmana, tetapi kalau keturunan Brahmana tidak akan kuat menahan sakit seperti ini. Langsung diponis oleh guru Parasurama, engkau ini adalah keturunan Satria. Ketika itu Sang Karna ten bisa ngomong nabi meneng karena merasa berbohong. Karena engkau menuntut ilmu dengan kebohonganmu, apapun yang aku turunkan kepadamu,
ketika engkau memerlukan nanti untuk di medan perang, semua ilmu yang kuberikan tidak akan mampu mengalahkan musuhmu. Oke, kalau murid itu berbohong begini. Untuk itu, Dersi menyarankan kepada anak-anak semua, belajarlah jujur untuk menuntut ilmu, tidak boleh berbohong. Itu nggih. Niko siki selantur sapunapi raris disampun Sang Karno mepamit oleh kepada gurunya para surama. Penyesalan seumur hidup pun akan terjadi karena membohongi seorang guru. Di sampuna sapunika wentenlah perang Bratayuda. Di dalam penyajian Karna yang akan berperang dengan Arjuna, ilmunya Karna jauh lebih tinggi. Niki Serado Bakti sesuai dengan judul Darmo Tulo Sanemangkin. Ri sampun ares wenten biuta perang terjadi. Arjuna ini sebagai pengendalinya adalah Krishna. Kalau kita nonton Mahabharata niki sami ngenikang Arjuna ni dua. Sami menyebutnya bahwa Arjuna ini pinter memanahan. Tetapi sadarlah kita semua bahwa yang pintar itu adalah si pengendali kereta. Siro si pengendali kereta punika Ida Sang Kresna. Coba makin anak-anak pikirkan. Kalau musuh berada di barat, si pengendali kereta ini memutar keretanya menghadap ke timur. Matikah musuh tersebut? Mati napitan. Untuk itu si pengendali sangat memegang peran. Jadi kesuksesan kita adalah berada kepada si pengendali. Sira punika bakti ring widi. Nikilah Ibu Saraswati salah satu. Ibu Swadhyaya sedurung beprayo pacang meperang, sedurung belajar di sekolah, yang pelutin satu niki, semahlah Ibu Swadhyaya lakukan Gayatri Mantram. Niki Ibu Swadhyaya. Di sampuna sapunika junjung tinggi, di mana kita berpijak, di sanalah langit dijunjung. Niki Ibu Desa sedurung ke sekolah, Ibu Rupaka dua jangan lupa pamitan ke majang ring Ibu Rupaka, sungkem salam. Karena kunci kesuksesan itu ada di tangan seorang ibu dan ayah. Niki pengejawan tahannya di lapangan. Di sampun rauh ring sekolah dua niki ngaran Ibu Pertiwi. Yen wenten pelingih di sekolah, biasakan begitu sampai di sekolah cakupang tangan dumun, wau masuk kelas itu. Itu konsep sederhananya di dalam penerapan Panco Ibu puniki yang diturunkan oleh ajaran Weda kepada kita semua. Dan ini akan diperbanyak dalam acara Darmo Tulo. Darmo Canonya niki sampun dipaparkan untang-untang. Nanti di dalam pembahasan tanya jawab kita akan membahas lebih banyak tentang pengabdian dan kepercayaan yang disebut serada, pengabdian disebut bakti. Amunike idersi midar tayang inik ngawitin Darmo Tulo puniki mangkin galah beprayo pacang katur ring paro atiti sinarang sami. Sumur puniki
situ satu aja lalu manggil bersih ikan yang bawa dekat lalu mampu sering dari kelompok yang kita yang lihat yang sampun kopi hambur jadi sih ingin kayang ingin aksara ini sakral. Aksara ini terkait dengan akasih pertiwi, di mana akasih pertiwi adalah aksaranya ang, di mana itulah kursi berdana. Nah, berikut yang ingin dapat kejelasan tentang aksara dan ang itu dalam sekali sekali. Menurut yang mungkin anak-anak nanti bisa menyimak apa yang saya tanyakan dan bisa menyambung lagi pertanyaan ini agar diketahui lebih jelas. Artinya, karena untuk anak-anak tingkat SMA ini, aksara itu mungkin awal, termasuk mampu juga yang bisa belajar. Artinya, untuk sekali itu, menurut itu menurut ini sekali adalah akase. Kemudian ang itu pertiwi. Berarti di sini kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa kita patut tunduk pada guru kita. Jadi pertanyaan saya, ketika untuk sekali ini benar sih yang mohon penjelasannya sekiranya dapat dilakukan dengan sekali. Sukses, Om Santi Santo. Inggih. Dahat suksemo niki anak-anak luar biasa sekali. Dari pertanyaan puniki memberikan ciri bahwa semua memiliki masa depan yang cerah. Yenten senang melajah agama, kadi pengeniko sanetuni tulio kadining buron, hidup tidak terarah. Pitaken nomor 1 saking jero mangku duwe wenten aksara ang ah. Ketika kita masih hidup, aksara ah puniki magenah ring siwa dwara. Iki jero mangku. Ketika kita masih hidup, niki adalah rumaga purusa magenah ring siwa dwara ngaran langit. Ang niki magenah ring nabi utawi pungset nika ngaran perdana. Tetapi ketika manusia meninggal, mati, atmane sampun lepas saking kurungan, jadi atmanya lepas dari tubuhnya. Aksara ang niki nung kali mebalik. Ang megenah bedur, megenah bete. Enten mangku dua aksara niki fungsinya, sehingga kenapa bisa demikian? Inilah yang disebut buntar, bunder niki ngaran windu ini ngaran Hindu metegas suci. Jadi dui aksara niki adalah aksara suci. Sinten mangku nggih. Jadi ini intisari globalnya, saking nabi kenapa disebut suci aksara tersebut. Aksara ang karo utawi karo ini mijil saking om karo. Om karo niki disebut Sang Hyang Tunggal melahirkan dui aksara ang. Niki simbol langit dan bumi, simbol ayah dan ibu, simbol hidup dan mati. Niki. Di sampun raris aksara niki ambil ke Buana Agung, dadi yeh, ang dadi api. Yen ambil di dewek sang ibu dengan ayah, niki
kamo pedak, ang niki dadi kamo bang. Ketika pertemuan Dwi Aksara ini barulah melahirkan Omkara. Dan bersumber dari Om inilah menjadi janin.